Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika mudah sama adik. Mudah-mudahan pernah dijumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada pertemuan kali ini, Pemade ingin melanjutkan materi tentang peta materi dan soal modulus elastisitas. Ayo tetap semangat dan belajar. Materi ini Pemade sajikan bagi adik-adik yang sudah pernah mengambil materi pelajaran ini, pokok bahasa ini, untuk memudahkan kembali, untuk mengingat materi dan jumlah yang besar, untuk memudahkan mengikuti ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan menyimak peta materi modulus elastisitas. Kita materi modulus elastisitas ini bisa sajikan mulai dari kanan atas ke bawah, yaitu modulus yang dengan stres sigma sama dengan E per A, strain atau tegangan E kecil sama dengan delta L per L0, di mana modulus yang ini yaitu stres per strain Y sama dengan F per A kali L0 per delta L. Berikutnya yaitu modulus bulk atau zat cair dengan stres atau tegangan sigma sama dengan F per A sampai dengan stres atau tegangan E kecil sama dengan del P per P, mana modulus bulk sama dengan stres per strain B sama dengan min F per A per delta P per P atau min F kali P per A per delta P, atau bisa juga B sama dengan min P turunan tekanan terhadap volume. Terakhir yaitu modulus geser atau shear modulus dengan stres sigma sama dengan F per A, strain atau tegangan E kecil sama dengan delta X per L0, di mana modulus geser S sama dengan sigma per E sama dengan F kali L0 per A kali delta X. Jadi begitu adik mengenai peta materi modulus elastisitas. Selamat menyimak soal-soal berikutnya. Mari adik-adik kita menyimak soal berikut. Kawat sepanjang 10 meter memiliki luas penampang 1,25 10,4 meter persegi. Kawat tersebut diberi beban sebesar 5 kg jika modulus yang bahan tersebut adalah 4 kali 10,4 Newton per meter persegi. Hitunglah perham panjang kawat tersebut Y 10 meter per sekon padat. Dari data yang ada, diketahui L sama dengan 10 meter, A 1,2514 min 4 meter persegi, M sama dengan 5 kg, F sama dengan W sama dengan M kali G, 5 kali 10 sama dengan 50 Newton, Y sama dengan 4 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi, ditanyakan data L. Tadi pertama materi, kita jawab yaitu sebelumnya Y sama dengan F kali L0 per A delta L, atau delta L sama dengan E per A kali L per G. Masukkan angkanya 50 per 1,25 10 pangkat 4 kali 10 per 4 kali 10, hasilnya 10 pangkat 4 meter. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah kubus logam dengan sisi 100 cm dikenai gaya seragam yang bekerja tegak lurus terhadap seluruh permukaan kubus. Tekanannya adalah 10,6 Pascal jika volumenya berubah sebesar 1,5 10 pangkat min 5 meter kubik. Itulah modulus volume material tersebut. Diketahui dari yang ada S 100 cm sama dengan 1 meter, sehingga volumenya S pangkat 3 sama dengan 1 meter kubik, P 10,6 Pascal, delta P sama dengan 1,5 meter kubik. Satuan sudah dalam satu sistem, ditanyakan B-nya berapa, jawab dari B sama dengan min F kali P per A kali A delta P, atau lihat yang ke atas, B sama dengan E per A per delta P per P sama dengan P kali P per delta P, masukkan angkanya, B sama dengan 10,6 per 1,5 kali 1, hasilnya 6,67 kali 10 pangkat 10 Newton per meter persegi. Tidak sulit adik, mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal berikut. Sebuah kubus logam dengan sisi
0,2 meter dikenai gaya geser sebesar 4000 Newton. Permukaan atas bergeser sejauh 0,5 cm terhadap bagian bawah. Hitunglah menurut velocitas geser logam tersebut. Dari yang ada diketahui S sama dengan 0,2 sehingga luasnya A sama dengan S kali S 0,2 kali 0,2 hasilnya 0,04 meter persegi. F 4000 Newton, delta X 0,5 cm atau 0,005 meter. Tanya S sama dengan berapa? Jawab, dari kita mencari S sama dengan sigma per E sama dengan F kali L0 per A delta X. Masukkan angkanya, S sama dengan 4000 per 0,04 kali 0,02 per 0,05 hasilnya 4 kali 10,6 Newton per meter persegi. Jadi begitu adik-adik, terlalu sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain. Seratus kawat sepanjang 2 meter dengan luas penambang 10,6 meter persegi digunakan untuk menahan beban 980 Newton. Hitunglah tegangan yang terjadi pada kawat, tegangan, dan inersi yang tersimpan. Dari data yang Y 12 kali 10 Newton per meter persegi. Ketahui dari data yang ada L 2 meter, luas penambangnya 10,6 meter persegi, gayanya F 80 Newton, volume luas penambang kali panjang 2,6 kali 2 sama dengan 2 kali 10,6 meter kubik. Y 12 kali 10 Newton per meter persegi. Ditanya tegangan, B regangan, C NC. Jawab, lihat yang kanan atas. Stres sigma sama dengan E per A. Angkanya 980 per 10 pangkat 6 yaitu 98 10,7 Newton per meter persegi. Strain dari kita mencari yaitu stres per Y sama dengan 98 kali 10,7 per 12 kali 10,10 hasilnya 8,17 10 pangkat min 3 tanpa satuan. C energi E sama dengan setengah kali stres kali strain kali volume itu setengah kali 98,7 kali 8,17 10 pangkat min 3 kali 2 kali 10,6 hasilnya 8 Joule. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain berikut ini. Tali nilon berdiameter 3 cm dan panjang 10 meter mempunyai gaya putus 1,5 sampai 5 Newton. Berapa gaya putus tali nilon lain berdiameter 1,5 dan panjang 20 meter. Ketahui dari yang ada D1 3 cm, 0,03 meter, L1 10 meter. F1 1,5 10,5 Newton, D2 1,5 sama dengan 0 cm sama dengan 0,015 meter, L2 20 meter. Ditanya F2. Jawab, luas penambang 1 itu PR kuadrat karena jari-jari setengah diameter sehingga A1 bisa tulis yaitu Pi kali D1 kuadrat per 4 sama dengan Pi kali 0,03 kuadrat per 4 hasilnya itu 0,000225 Pi meter kuadrat. Luas penambang 2 A2 sama dengan Pi D2 kuadrat per 4 sama dengan Pi kali 0,015 kuadrat per 4 hasilnya 0,00052625 Pi meter kuadrat. Nah, dalam hal ini yaitu perbandingan gaya putus sama dengan perbandingan luas. F1 per A1 sama dengan F2 per A2 atau F2 sama dengan F1 per A1 kali A2. Maksud angkanya 1,5 10 pangkat 5 Newton per 0,00225 Pi meter kuadrat kali 0,00052625 Pi meter kuadrat. Coret Pi-nya. Sederhanakan bolehlah bahwa gaya F2 sama dengan 3,75 10 pangkat 4 Newton. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal-soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal berikut. Jika menulis massa timbal 8 kali 10,9 Newton per persegi dan mas jenis awal timbal adalah 11,4 gram per cc, berapakah mas jenis timbal pada tekanan 2 kali 10,8 Newton per meter persegi? Dari data yang ada diketahui B 8 kali 10,9 Newton per meter persegi, Rho 1 11,4 gram per cc, delta P sama dengan 2 kali 10,8 Newton per meter persegi. Tanyakan Rho 2 berapa? Jawab, dari pertama dari B sama dengan min delta
P per delta P per P awal. Baris kedua, di bawah delta P per P sama dengan B per delta P sama dengan min 2,010,8 per 8 kali 10⁻9 hasilnya adalah min 1/40. Ingat delta P itu adalah P2 kurang P1 sehingga baris bawah kiri P2 min P1 sama dengan min P1 per 40 atau P2 sama dengan 39 per 40 P1. Lihat yang kanan atas, P2 per P1 sama dengan 39 per 40. Masa besarnya tetap, sehingga M rho 1 P1 sama dengan rho 2 P2, sehingga rho 2 sama dengan rho 1 P1 per P2, sehingga rho 2 sama dengan 11,4 gram per cc kali 40 per X9, hasilnya rho 2 sama dengan 11,7 gram per cc. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, mari kita simak soal yang lain. Selamat menyimak. Mari adik-adik menyimak soal yang terakhir. Sebuah alat pres hidrolik berisi 0,25 meter kubik minyak adalah penurunan volume minyak ketika minyak tersebut mengalami peningkatan tekanan delta P 1,647 Pascal. Menurut volume minyak adalah 5 kali 10⁻9 Pascal dan kompresibilitasnya K per B sama dengan 20 kali 10⁻6 Pascal. Dari yang ada diketahui P sama dengan 0,25 meter kubik, B 5 kali 10⁻9 Pascal, delta P 1,647 Pascal. Tanyakan delta P. Dari pada materi jawab dari modul book B sama dengan min delta P per delta P per P sama dengan min delta P kali P per delta P. Nah, di mana delta P itu adalah penurunan volume. Dapat diserangkan dari modul book yaitu delta P sama dengan min delta P kali P per B. Sehingga baris ketiga dari bawah delta P sama dengan min 1,6/7 kali 0,25 per 5 kali 10⁻9 hasilnya min 0,8/3 meter kubik. Karena 1 meter kubik sama dengan 1000 liter, 1000 desimeter kubik, sehingga perubahan volumenya delta P sama dengan min 0,8 kali 10⁻3 kali 10⁻3 hasilnya adalah min 0,8 liter. Jadi min menunjukkan bahwa ada penurunan volume. Jadi begitu adik yang bisa saya berikan tentang pada materi modul stabilitas dan soal. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk meningkatkan pemahaman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada materi-materi berikutnya.